Assalamualaikum. Ini aktivitas aku di sore hari ya teman-teman. Nah, ini tuh sekitar jam 3-an gitu. Jadi di sini aku lagi ngambilin ini sih suluh. Ini teh suluh teh apa ya? Kayu garing yang biasa pakai masak di hawunya. Nah, ini teh berhubung masak di hawunya itu udah nggak jadi. Jadi sekarang pada enak-enak masaknya di kompor aja pakai gas gitu ya. Jadi ini si kayu keringnya itu nggak kepake. Nah, jadi aku bawa ke sini untuk membakar sampah. Sebelum bakar sampahnya, ini di sini aku mau ngangkatin dulu jemuran. Nah, alhamdulillah untuk hari ini jemurannya itu pada kering semuanya ya. Ini kenapa diangkatin? Karena ini cuacanya sudah mendung, ini tuh anginnya sudah kenceng dan sebentar lagi mau hujan. Untuk jemurannya nggak akan aku lipat dulu ya, karena aku mau membakar sampah dulu karena takut hujan. Kalau hujan kan repot nantinya ya, jadi si sampahnya itu akan basah lagi. Nah, ini aku mulai lagi membakar sampahnya ya. Terus di sini juga ini si sampah-sampah yang berserakan aku sapu biar nantinya itu pada kebakar semua, biar ini si tanahnya itu bersih lagi. Ini kenapa aku bakar sampahnya itu nggak langsung dibakar aja gitu sampahnya ya, karena sudah pada kering. Jadi di sini aku menggunakan kayu bakar yang udah kering gitu ya, karena emang di sini aku sekalian mau bakar popok emak mertua aku. Soalnya kenapa? Karena emang di sini kan nggak ada tempat pembuangan gitu ya. Jadi di sini untuk popoknya aku bakar aja. Terus untuk di sisi rumah aku kan itu ada kekalen ya. Tadi aku nyebrang ke kalen. Itu kan airnya juga nggak banjir. Nah, kalau seandainya airnya banjir juga, nanti kesananya itu akan nembusnya itu ke sawah ya, jadi akan masuk ke sawah-sawah orang. Nah, makanya di sini aku putuskan untuk akhirnya dibakar ini saja. Hujan pun turun ya, untung saja aku membakar sampahnya itu sudah selesai. Untuk popok-popok emak aku juga udah selesai dibakar semua sampai habis. Dan di sini katanya Asurya itu request, katanya pengen makan. Asurya itu sekarang itu lagi demam ya. Tadi pagi juga habis berobat. Terus di sini katanya minta dibikinin jengkol. Ya udah, di sini Asurya yang lagi ngupasin si jengkolnya, nanti biar aku yang masak. Dia tuh sebenarnya lagi meriang ya. Jadi ini tuh sambil pakai jaket gitu. Dan di sini juga ini aku teh masih punya stok kacang panjang, dan ini rencananya mau aku bikin sayur asam biar seger ya. Ini sisa cabai yang aku beli seprapat gitu ya, ini tuh baru mau habis, dan ini lagi aku pilihin karena di sini juga udah banyak yang pada busuk-busuknya gitu. Jadi di sini aku pilihin aja yang bagus-bagusnya, nanti akan aku cuci. Ini bisa 2 kali nyambel atau 3 kali nyambel lagi ya. Dan di sini ini si jengkolnya sebelum dikasih bumbu, ini aku mau goreng dulu. Berhubung cuacanya hujan, terus aku juga di sini nggak ada stok perbumbuan, jadi aku memakai bumbu yang ada aja. Kebenaran di sini aku masak jengkolnya itu pakai bumbu kemiri. Nah, untuk si bumbu kemiri sama bawang merah itu nggak ada. Ya udah, di sini aku pakai bumbu dasar seblak aja yang putih ya, termasuk si sambal-sambalnya juga. Dan ini untuk si kacang panjangnya, yang tadinya rencana aku tuh mau bikin sayur asem biar seger gitu, ternyata emang nggak ada bawangnya. Jadi di sini aku putusin untuk direbus aja, dan nantinya ini teh buat lalapan aja. Sambil menunggu si jengkol sama si kacang panjangnya itu mateng, jadi di sini aku duduk dulu sambil menikmati es kulkul. Ada yang tahu ini es kulkul apa? Tebak, hayo, es kulkul apa? Ini teh es kulkul rambutan ya, dan ini tuh baru pertama kalinya aku bikin. Ini tuh mau aku coba dulu enak apa enggak. Ya, ternyata lumayan enak ya. Jadi di sini tuh ada asam-asamnya gitu, ada asam dan juga manis. Ini si jengkolnya sudah mateng, ini tuh masih panas gitu ya, kompornya baru aja dimatiin, dan ini Asurya langsung aja mau minta makan karena emang ini tuh si jengkol ini requestan Asurya. Nggak apa-apa, selama si stoknya masih ada akan aku masakin ya, soalnya dari pagi ini Asurya teh nggak mau makan ya, katanya
nggak enak makan, mulutnya pahit. Dan ini mungkin juga reaksi dari obat ya, karena udah aku kasih obat jadi perutnya juga lapar, jadi dia mau makan. Udah alhamdulillah ya, dia mau makan. Ini Asurya lagi ngambil nasinya ya, jadi dia ngambil sendiri, jadi biar nanti makannya sambil nonton TV ya. Anak-anak mah pada kayak gitu ya, sambil makan juga harus lihat TV. Jadi di sini nggak ada menu yang lain, hanya jengkol aja. Berhubung di sini video aktivitas sorenya cuma sedikit, jadi di sini disambung aja dengan aktivitas pagi. Nggak apa-apa ya. Dan ini tuh pagi-pagi ini Pak suami lagi ngeluarin motor, dan ini tuh rencananya mau kerja biasa di tempat biasa di rumah aku ya, di Nambo. Jadi di sini aku akan ikut nganterin Pak suami karena emang aku butuh motornya gitu ya. Jadi kalau motornya dibawa Pak suami, aku teh jualan online-nya susah. Kalau ada yang mau DO itu aku nggak bisa nganterin. Soalnya kan motornya cuma satu. Sedangkan Pak suami kerjanya di kampung aku, sedangkan akunya di sini di kampung Pak suami. Kita tukeran kampung. Jadi susah kalau ada yang pesan lewat online gitu ya. Nah, jadi di sini aku sama Pak suami lagi berangkat dalam perjalanan antara Kampung 9 dan Kampung 6. Ini jadi kita nyimpang dulu ya ke tempat abah-abah tukang beca. Ini tuh abah tukang beca itu langganan aku. Jadi Pak suami itu kalau nganterin kusen ataupun pintu atau jendela atau apapun, jadi bawanya itu nggak pakai mobil ya, jadi bawanya pakai beca aja. Dan ini aku teh sudah nyampe di Nambo. Ini aku lagi nunggu abah tukang beca, dan di sini juga seperti biasa nih, aku mau ngelek dulu si gemoy aku, si cucu aku, pokoknya si imut-imut. Dan ini si abah tukang becanya sudah datang ya, tuh becanya ada di jalan. Dan ini Pak suami bersama si abah lagi ngangkutin si kusennya. Jadi ini pesan kusennya dua saja ya, enggak dikasih pintunya karena emang pintunya itu katanya masih bagus. Ini tuh hanya ganti kusennya aja karena emang kusennya itu udah keropos. Ya udah nggak apa-apa ya, ini juga rezeki sama aja. Nah, jadi di sini ngangkutnya pakai beca aja, jadi nggak pernah pakai mobil. Nggak tahu kenapa ya, katanya Pak suami itu lebih memilih pakai beca. Sebenarnya ini tuh rezeki dadakan ya, karena emang ini teh pesan kusen itu kemarin malam-malam itu nelpon katanya suruh datang ke rumah, katanya pengen dibikinin kusen pintu. Nah, terus pagi-pagi aku ikut sama Pak suami, tapi aku nggak ikut ngukur ya. Untuk Pak suami berangkat ngukur, sedangkan aku ke pasar belanja. Jadi kita nanti ketemuannya di pasar. Ini teh Pak suami ngerjainnya cepet banget loh. Ini kan pesannya kemarin ya, itu jam 9 datang ke rumahnya. Terus pulang dulu ke Kampung 9, ngerjainnya itu habis duhur setengah hari. Ini sudah jadi untuk si kusen pintunya. Dan ini pagi-pagi siap diantar ke yang pesennya.